Kita pas bulan puasa kontennya Oh agak iya, juga sedikit dikit lagi spiritual, buat. cuman Oh nggak iya, pakai bener ya. ini sih ya. Apa? Tetap bahasa Tadi anak aku muda. kan terakhir Nah. nanya soal pembelajaran untuk laki-laki yang sedang berada di posisi terendah. Nah, yang ini aku mau minta pengalaman pribadi Mas Rizky nih. Nah, Mas Rizky cerita nih pengalaman pribadi Mas Rizky. Seterbuka-terbukanya aja, Iya. tapi yang nggak Perlu nyebutin nama lah. Ya, Iya. nggak perlu nyebutin nama. Tentang kan Mas Rizky ini sering pindah-pindah perusahaan nih. Momen apa sih yang bikin Mas Rizky sadar bahwa cari kerja itu mekanisme, bukan drama? Oke. Jadi pada saat beberapa kali ya aku pindah perusahaan itu, pertama ya karir transition ya. Pasti kerja di perusahaan di bidang HRD, terus kita pengen upgrade karir, naik jabatan, terus dapat gaji lebih tinggi. Nah, itu momen mungkin di 20 tahun pertama karirku seperti itu ya. Ketika pindah tuh yang diincar adalah jabatan lebih tinggi, promosi karir, kemudian tanggung jawab lebih luas gitu ya. Terus selalu pindah perusahaan tuh gajinya selalu naik gitu. Nah, tapi setelah 20 tahun aku kerja terus ngalamin pertama kali kena PHK karena perusahaannya tutup nih. Perusahaan investasi tutup, kemudian akhirnya harus cari kerjaan baru dalam waktu singkat, harus dapat kerjaan lagi kan. Nah, otomatis ketika aku pindah dalam kondisi terdesak karena ekonomi kan, harus dapat penghasilan lagi dan sebagainya. Aku lepas segala gengsi, aku lepas yang namanya aku ketika pindah perusahaan harus jabatannya harus sama gitu. Nah, ketika itu aku bersedia untuk downgrade secara gaji, downgrade secara jabatan, dan buat kita hal yang apa ya, bahasanya justru di momen itulah aku bertumbuh, akhirnya bisa masuk ke industri-industri yang sebelumnya aku nggak pernah bayangin tuh. Misalkan aku dulu dari industri perbankan, pernah di industri consumer good, pernah di perusahaan advertising agency atau perusahaan periklanan, terus pernah di industri media, terus pernah di industri konsultan, headhunter. Kemudian setelah itu aku upgrade karir ke perusahaan yang dulunya nggak pernah aku masukin sebelumnya, dan dulu impian banget tuh masuk ke industri penerbangan atau airlines. Mungkin kalau aku nggak mengalami berhenti karir sebelumnya, aku mungkin nggak masuk ke industri airlines, terus pernah juga masuk ke industri pertambangan, dan masuk juga ke industri telekomunikasi gitu. Jadi akhirnya kita dapat hikmah tuh. Oh iya, ketika kita mensikapinya sebagai suatu mekanisme yang namanya pindah pekerjaan itu nggak perlu apa ya, ketika kita lagi transisi karir atau terkena imbas PHK, ya kita tetap positif aja dan tetap berproses, dan akhirnya kita bisa menemukan industri-industri baru yang bahkan sebelumnya nggak pernah aku bayangin. Aku pernah masuk di industri airlines dan telekomunikasi gitu. Jadi selalu positif, tetap semangat, dan intinya apapun yang kita lagi hadapin, PHK dan lain sebagainya, itu bukan kiamat gitu ya. Jadi yang namanya buat beberapa orang mungkin kena PHK itu kiamat, cuman kalau buat aku ya terkena PHK itu hal yang biasa. Mekanisme seperti perusahaan tadinya ada terus stop, terus saatnya kita akhirnya mengembangkan diri ke industri yang lain. Dan jangan lupa di saat teman-teman masih kerja dan masih posisi bagus, jangan lupa untuk upgrade skill, baik itu skill yang sifatnya formal, bersertifikasi, mungkin ambil sekolah S2 lagi, S3 lagi, tapi di luar itu juga cari profesi yang sifatnya wirausaha, mulai sedikit-sedikit berinvestasi real ya. Kalau saya nyaranin teman-teman tuh tidak berinvestasi di sektor kripto atau saham gitu ya. Investasilah di industri yang seperti kuliner, yang real, yang teman-teman bisa ngelatih skillnya. Karena yang harus dilatih tuh teman-teman punya skillnya, terus teman-teman jalanin bisnisnya, misalkan bisnis kopi, buka warung Indomie, itu hal-hal yang menurut saya make it simple, investasi yang real di dunia nyata. Terus teman-teman ngalamin sendiri tuh, ketemu pelanggan
dari 5 pelanggan ke 10 pelanggan, akhirnya ke 15 pelanggan, 20 pelanggan, sampai 100 pelanggan. Nah itu proses bertumbuhnya itu yang akhirnya skillnya nambah, ilmunya nambah, terus juga belajar mengelola resikonya juga, itu ilmunya. Thank you.